Kita beralih ke informasi lainnya. Pelaku pembunuh Rini Mariani, wanita yang jasadnya ditemukan di dalam koper, ditangkap. Tersangka tak bisa mengelak karena dia merupakan orang terakhir yang terlihat bersama Rini ketika korban masih hidup. Pukul 9:51 Rabu 24 April 2024, AARN terlihat bersama Rini Mariani di koridor sebuah hotel di Bandung. Ini adalah kali terakhir Rini terlihat masih hidup. Rekaman kamera CCTV ini menjadi salah satu alat bukti polisi untuk mengungkap kasus pembunuhan Rini. 8,5 jam kemudian, AARN keluar kamar sambil menggeret sebuah koper besar. Ia sempat kesulitan mendorong dan menarik benda ini karena jasad Rini diduga berada di dalamnya. Berbekal rekaman kamera pengawas, identitas pelaku pun terkuak. Tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Satreskrim Polres Metro Bekasi, dan Satreskrim Polresta Bandung kemudian terbang ke tempat persembunyian AARN di Palembang, Sumatera Selatan, lalu meringkusnya. Pria yang menurut polisi memiliki hubungan pekerjaan dengan korban ini tak berkutik ketika digiring tim Satreskrim gabungan ke Polsek Seberang Ulu II. AARN kemudian diterbangkan ke Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, lalu diboyong ke Polsek Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, yang pertama kali menangani kasus pembunuhan ini. Kini AARN sedang menjalani pemeriksaan intensif di kepolisian untuk mengungkap alasan dibalik kekejiannya terhadap Rini. Saat ini akan kami laksanakan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui motif-motif pelaku ataupun tersangka melakukan pembunuhan tersebut. Jadi untuk keterangan lebih lanjut akan disampaikan oleh Bapak Kapolres, Pak Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, dan Bapak Kabid Humas nanti di hari Jumat akan disampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Selain video rekaman hotel, polisi juga menyita mobil yang dipakai pelaku untuk mengangkut koper berisi jenazah korban. Ia lalu membuang koper tersebut ke semak-semak di Jalan Inspeksi Kalimalang, Cikarang Barat, Bekasi. Jasad Rini ditemukan sehari setelahnya, yakni Kamis 25 April 2024. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui sebenarnya bagaimana keseharian dari korban ini, pemirsa, kami ajak Anda berbincang dengan suami dari korban Rini, ada Mas Ganda Permana. Selamat malam, Mas Ganda. Selamat malam. Ya, Mas Ganda, tentu pertama-tama kami mengucapkan turut berduka cita atas kepergian dari almarhumah Mbak Rini. Ya, Terima kasih. Mas Ganda, mungkin bisa diceritakan bagaimana sebenarnya keseharian dari Ibu Rini ini, bekerja di mana, kemudian hari-hari rutinitasnya seperti apa, Pak Ganda? Kalau hari-harinya rutinitasnya kebiasaan rutinitas pekerjaan pekerjaannya di pagi hari. Ya, halo Bu. Ya, silakan Pak Ganda. Ya, rutinitasnya di pagi hari datang ke kantor, dia setor dari kantor, baru setor ke bank. Itu rutinitas pekerjaannya. Oke, Pak Ganda, ini diketahui pelakunya adalah rekan kerja dari almarhumah, dari korban Ibu Rini. Pernahkah Ibu Rini ini menceritakan mengenai sosok pelaku, Pak Ganda? Nggak tahu Bu. Oke. Lalu yang diketahui oleh Pak Ganda selama ini, apakah mungkin ada cerita dari Bu Rini yang berkaitan dengan pekerjaan atau ada permasalahan yang tengah dihadapi oleh Bu Rini? Belum, nggak cerita apa-apa Ibu. Pak Ganda, mungkin juga bisa diceritakan Bu Rini ini selama ini sudah bekerja berapa lama di kantornya yang terakhir, Pak? Apakah juga sempat bercerita tentang sosok dari pelaku ini?
Kalau dia kerja di perusahaan itu udah lama Bu ya. Sedangkan korban yang sama karyawan hubungannya baik-baik aja yang saya tahu, dan itu pun nggak ada keluhan apa-apa Ibu. Dan yang saya tahu baru-baru ini bahwa itu rekan kerja yang berkunjung ke Bandung dari pusat menuju Bandung, tim auditnya. Pak Ganda, almarhumah Ibu Rini ini posisinya di kantor menjabat sebagai apa? Kasir Ibu. Sebagai kasir. Artinya cukup sering kemudian mendapatkan tugas untuk membawa sejumlah uang untuk disetorkan ke bank, begitu? Betul Ibu. Jadi kalau kesehariannya di sore hari di sore hari menerima setoran dari bagian pengiriman barang dari beberapa karyawan. Tugas ini saya mengumpulkan dari hasil setorannya itu, merekap, lalu di pagi harinya, keesokan harinya antara jam 9 sampai jam 10 baru disetorkan ke bank gitu Ibu. Oke. Pak Ganda, apakah mengenal sosok pelaku ini sebelumnya? Saya tidak mengenal sama sekali Ibu. Oke. Almarhum Ibu Rini juga apakah pernah menceritakan mengenai profil ataupun mengenai bagaimana sosok pelaku ini kepada Pak Ganda? Tidak pernah Ibu. Oke, Pak Ganda, pada saat mengetahui korban ini kemudian menjadi korban pembunuhan, ini Pak Ganda juga kemudian sempat ya Pak ya dituduh, ini pada saat itu mendapat informasinya seperti apa? Jadi pada waktu kejadian itu posisi saya sedang tidak ada di rumah. Oke. Selama 2 hari ini saya berkunjung di rumah saudara. Jadi semua pas kejadian itu saya dapat telepon ke teman saya bahwa istri saya telah meninggal dengan yang tidak wajar. Saya mengkonfirmasi, menghubungi saudara saya, dan setelah mengetahui dan saya datang ke tempat saudara saya, baru yang sejelas-jelasnya saya baru itu mengetahui. Jadi semua menggiring opininya terhadap saya Ibu. Oke, baik. Pak Ganda, terima kasih atas informasi dan keterangannya. Kami kembali turut berduka atas kepergian almarhumah Ibu Rini. Terima kasih Pak, selamat malam.